Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, jadi judul yang saya ambil di sini adalah deteksi otomatis mata retinopati diabetes pada gambar kamera fundus berbasis MATLAB. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Mardiana dengan NIM 18010130017. Nah, jadi di mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Ibu Farida Idi Fitriani MSc. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi judul saya deteksi otomatis mata retinopati diabetes pada gambar kamera fundus berbasis MATLAB. Nah, jadi latar belakangnya di sini adalah retinopatik diabetik merupakan penyebab utama komplikasi diabetes mellitus. Tingginya kadar gula darah atau glukosa disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin, dan hal ini dapat menyebabkan retinopati dan kebutaan. Menurut Sionel, perubahan kecil pada kapiler retina muncul sebagai retinopati diabetik. Tanda paling awal dari retinopati diabetik adalah mikroaneurisma yang dikategorikan sebagai non-proliferatif dengan retinopati diabetik paling rendah. Jadi penyebab mikro ini adalah kelainan kondisi kadar gula dalam pembuluh darah. Nah, secara umum ada dua jenis retinopati diabetik, yaitu non-proliferatif dan retinopatik diabetik dan retinopati diabetik proliferatif. Kerusakan yang disebabkan oleh retinopati diabetik dapat dicegah jika diagnosis teratur dilakukan pada tahap awal dan tepat. Saat ini berdasarkan gambar fundus yang ditangkap dokter mata akan mendiagnosis semua pasien secara manual yang memakan waktu dan rawan akan kesalahan. Jadi menurut Valverde mengklaim bahwa screening sistematis untuk diabetes retinopati telah diidentifikasi sebagai cara untuk menghemat biaya sebagai sumber perawatan kesehatan. Otomatis analisis gambar retina muncul sebagai alat screening penting untuk deteksi dini retinopati diabetik yang dapat mengurangi beban kerja yang terkait dengan pemeriksaan manual dan menghemat waktu serta biaya. Oleh karena itu, pengembangan alat otomatis untuk membantu dalam mendeteksi dan evaluasi retinopati diabetik menggunakan metode algoritmik untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan patologi retinopatik sangatlah penting. Oke, jadi rumusan masalah pada proposal ini adalah pada saat ini dokter masih menggunakan kamera fundus non-midriatik untuk menangkap gambar retina. Tim screening akan mendiagnosis apakah pasien memiliki kondisi atau tidak seperti retinopatik diabetik berdasarkan gambar yang dihasilkan dari kamera fundus. Proses ini sangat melelahkan dan rawan terjadi kesalahan dalam pemeriksaan pasien. Oleh karena itu, kehadiran sistem komputer diperlukan secara efektif untuk mendeteksi tanda-tanda retinopati diabetik dan juga membantu mengurangi beban kerja petugas kesehatan dalam proses screening diabetes retinopati. Oke, selanjutnya batasan masalah. Jadi di penelitian ini ada pun batasan masalah. Yang pertama, mengembangkan sistem screening dan klasifikasi otomatis untuk retinopati diabetik menggunakan citra fundus untuk mendeteksi retinopati diabetik. Ekstensi dari citra yang digunakan adalah BMP. Kemudian penelitian hanya untuk mengidentifikasi penyakit diabetik retinopati, dan resolusi citra retina yang digunakan sesuai dengan kamera fundus yang ada di rumah sakit.
Oke, maksud penelitiannya yaitu untuk pemrosesan, pengklasifikasian pembelajaran mesin, dan juga desain aplikasi sebagai grafis lingkungan user interface untuk deteksi dini tanda-tanda retinopati diabetik. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari teknik pengolahan ciri khususnya pada citra fundus untuk penderita diabetes screening retinopati, untuk mengembangkan sistem penyaringan dan klasifikasi otomatis untuk retinopati diabetik menggunakan gambar fundus untuk mendeteksi retinopati diabetik pada tahap awal, untuk mengevaluasi kinerja sistem yang diusulkan dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan gambar fundus. Nah, jadi penelitian ini memiliki kegunaan. Jadi kegunaannya itu penelitian ini penting karena memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti peneliti, pengguna, dan organisasi medis. Penelitian menghasilkan beberapa kontribusi untuk pengetahuan yang merupakan gambar fundus mata baru, kebenaran dasar ahli baru, kombinasi gambar teknik pemrosesan, serta aplikasi grafis user interface berbasis MATLAB, lingkungan desainer untuk pengembang sistem. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah saat ini yang dihadapi pada diabetes screening retinopati, seperti diagnosis manual dokter mata, waktu yang dibutuhkan, dan keterbatasan sumber daya penyaringan, dan mengembangkan teknik untuk pemrosesan gambar yang efisien dalam mendeteksi retinopati diabetik. Jadi sistem klasifikasi otomatis dengan akurasi tinggi screening retinopati diabetik akan membantu mengurangi beban kerja petugas kesehatan dalam proses deteksi dini retinopati diabetik. Nah, ini juga akan membantu pasien dalam hal pengobatan dini yang dapat mencegah atau memperbaiki kehilangan penglihatan yang substansial. Proyek penelitian ini mengusulkan diabetes otomatis sistem deteksi dan juga memperkenalkan kumpulan data baru gambar fundus yang akan menjadi bermanfaat bagi peneliti dan praktisi pencitraan retina, terutama pada penderita diabetes bidang screening retinopati. Kemudian kerangka acuan kerja dalam proposal penelitian ini ada 3. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang dari penelitian yang dilaksanakan, seperti rumusan masalah, identifikasi masalah, maksud masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan hasil, serta kerangka acuan kerja. Kemudian landasan teori. Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk dapat memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, teori-teori yang berhubungan dengan diabetik retinopati, MATLAB, Python, pengolahan citra digital, dan juga tentang pendekatan masalah akan dibahas pada bab ini. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, data dan informasi yang diperlukan seperti data primer dan sekunder, sumber data dan informasi, teknik pengumpulan data dan informasi, instrumen penelitian, lokasi penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, kita masuk ke bab 2 ini yaitu landasan teori. Kenapa saya tidak mencantumkan di sini? Karena ini adalah pendapat ahli, jadi saya akan menjelaskannya sekilas saja. Jadi diabetik retinopati ini ada yang pertama, diabetik retinopati yaitu suatu mikroargopati yang ditandai oleh kerusakan dan sumbatan pembuluh halus meliputi arterial, preaxial, retina, kapiler, dan vena.
Jadi diabetik retinopati ini adalah gangguan penglihatan yang disebabkan karena adanya kelainan pada retina dan sistem vaskular, di mana terjadi suatu mikrogliopati progresif yang ditandai oleh kerusakan dan sumbatan pembuluh-pembuluh darah halus sehingga mengakibatkan gangguan nutrisi. Nah, itu dia. Jadi fungsi penelitian ini untuk mengembangkan cara agar secara otomatis agar bisa mengetahui atau mendiagnosa tentang penyakit diabetik retinopati. Kemudian yang kedua adalah MATLAB. Jadi adalah basis untuk penelitian ini. Jadi MATLAB adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk mengolah angka dan bahasa pemrograman. Jadi ada banyak sekali hal yang kamu bisa lakukan dengan MATLAB, khususnya terkait dengan rumusan ilmu bidang teknik, matematika, dan sains. Nah, jadi menurut MathWorks, MATLAB adalah platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks, sehingga umumnya digunakan untuk menganalisa data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Aplikasi ini juga sering dimanfaatkan untuk mengembangkan deep learning, machine learning, dan hal-hal terkait lainnya. Siapa saja bisa menggunakan MATLAB, mulai dari pelajar hingga profesional secara garis besar. Ya, itulah sekilas tentang MATLAB. Kemudian Python. Jadi di sini akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi Python ini adalah pemrograman interpretatif berorientasi objek dan sematik yang dinamis. Python memiliki high level struktur data, dynamic typing, dan dynamic binding. Python memiliki sintaks sederhana dan mudah dipelajari untuk penekanan pada kemudahan membaca dan mengurangi biaya perbaikan program. Python mendukung modul dan paket untuk mendorong kemodulan program dan kode source. Interface Python dan standar library-nya tersedia secara gratis untuk semua platform. Oke, selanjutnya yang keempat, pengenalan dasar citra. Jadi di sini karena mesinnya akan mengelola gambar, maka di landasan teori ini ada pengenalan dasar citra. Nah, sebuah citra fungsi ya sebuah citra dipresentasikan sebagai fungsi fxy, yaitu fungsi dua dimensi di mana x dan y adalah koordinat posisi dan nilai koordinat disebut sebagai nilai instansi. Sebuah citra dinyatakan sebagai citra digital jika nilai x, y, dan nilai instansi dari f bersifat terbatas dan dalam bentuk. Nah, sebuah citra digital dibentuk oleh sejumlah elemen yang disebut sebagai piksel, di mana setiap piksel tersebut memiliki posisi dan nilai tertentu. Itu menurut Gonzales 2008. Nah, jadi citra ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada citra biner, ada citra keabuan, citra warna. Nah, untuk penjelasannya nanti link proposalnya saya tambahkan di kolom deskripsi. Dan yang selanjutnya ada UML. Karena ini berbasis objek, jadi menurut kita menggunakan UML. Jadi UML ini adalah keluarga notarik grafis yang didukung oleh model-model yang membantu mendeskripsikan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Oke, mungkin teman-teman udah pada hafal ya tentang UML ini. Di dalamnya ada use case diagram, ada activity diagram,
dan kelas diagram. Ada sequence diagram juga. Oke, itu dia landasan teori, sekilas tentang landasan teori dari penelitian ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pengumpulan data, perancangan sistem yang telah dilakukan di Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Nah, jadi dimulai dari pengumpulan data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan datanya yaitu menggunakan kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian perancangan sistem metode aplikasi, analisis sistem, kemudian UML, dan selanjutnya. Kita masuk ke data dan informasi yang diperlukan. Yang pertama ada data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, data observasi, dan dari data dokumentasi kegiatan dari Departemen Oftalmologi dan Screening Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Kemudian yang selanjutnya data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak lain seperti dari jurnal-jurnal dan contoh skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa kondisi sanitasi Indonesia dan beberapa negara di Asia, penelitian yang pernah dilakukan tentang deteksi otomatis pada mata, retinopati diabetes, gambar pundut. Data sekunder yang dimaksud ialah mengacu pada data hasil pengolahan pemeriksaan mata retinopati diabetes menggunakan kamera fundus non-midriatik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Metode pendekatan masalah. Jadi sumber data dan informasi yaitu dari Departemen Oftalmologi dan Screening menggunakan metode kualitatif yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Selanjutnya teknik pengumpulan data dan informasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa saya menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Jadi observasi ini yaitu dilaksanakan penelitian secara langsung di tempat penelitiannya. Jadi saya di sini melakukan penelitian di Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima. Nah, ini bisa dilihat alamatnya. Berkaitan dengan bagaimana cara dokter mendiagnosa retinopati diabetik mata dari hasil kamera fundus. Nah, itu dia yang saya observasi. Kemudian ada wawancara, yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan dokter staf yang bertugas mendiagnosis retinopati diabetik. Nah, selanjutnya studi pustaka, yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung dari sumber yang lain seperti jurnal, skripsi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari pertama wawancara, salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai, kemudian observasi, kemudian ada diskusi kelompok berfokus jenis instrumen yang berbeda dengan wawancara. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Nah, jadi lokasi penelitiannya yaitu lokasi berada di Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa kilometer 5 Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Nah, jadi pengumpulan datanya saya pakai 2 bulan lebih. Kemudian persiapan materinya sekitar 3 minggu. Kemudian pelaksanaan penelitian
3 minggu. Pengolahan data hasil penelitian selama 4 minggu, dan penulisan laporan hasil penelitian 3 minggu. Kemudian untuk persiapan seminarnya 2 minggu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.